Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1397. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi tidak ada respon sama sekali. Itu benar-benar tidak ada tanggapan sama sekali. Ketika dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke belakang, Lord of the Abyss matanya bergetar hebat tanpa sadar. Dan hatinya dipenuhi dengan kepanikan seolah-olah badai yang tadi ditunjukkannya sedang mengamuk. Siapakah anak ini? Apakah kendalinya atas formasi 10.000 iblis lebih unggul daripada para penatua aula hukuman? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena di seluruh klan iblis Abyss, kecuali leluhur dan patriark, bahkan beberapa barang antik tua, selama mereka tidak dapat memegang posisi tetua hukuman, mereka tidak akan memiliki kendali atas formasi 10.000 iblis ini sama sekali. Penatua hati iblis terkejut di dalam hatinya. Namun kemudian sosok penatua hati iblis pun melintas. Sosoknya langsung mengikuti Lord of the Abyss dan Qingchen. Dia melangkah ke kedalaman formasi iblis dan menuju ke ruang diskusi yang kosong di aula hukuman. Ini adalah kedalaman aula hukuman, tempat hukuman sebenarnya yang mengatur seluruh dunia iblis, dan bahkan semua ras di aliansi iblis. Ini adalah tempat yang membuat semua klan iblis ketakutan. Di seluruh dunia iblis, tidak ada klan iblis yang mau datang ke sini. Klan iblis mati, klan iblis roh, klan iblis suci, bahkan leluhur lini pertama klan iblis setelah mendengar hukuman. Setelah mereka mendengar nama aula utama hukuman, mereka akan bingung dan juga merasa dingin. Sekarang, Lord of the Abyss dan Qingchen datang sendirian dan tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah melewati formasi 10.000 iblis, Qingchen dan Lord of the Abyss akhirnya sampai di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang ini, sosok gelap duduk bersila, menjulang ke langit memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ketika merasakan aura orang-orang kuat ini, Qingchen langsung terkejut. Aura orang kuat di atas tahta di langit berbintang itu sangatlah menakutkan. Seperti dewa iblis, tidak ada yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah daripada penatua hati iblis. Bahkan yang terlemah pun memiliki tingkat kultivasi seperti penatua hati iblis di atas level supreme tahap tengah. Hal ini pun membuat mata Qingchen menyipit. Klan iblis Abyss ini memang sangat menakutkan. Di aula hukuman ini saja ada begitu banyak Master Supreme dalam tahap tengah. Jadi, berapa banyak ahli Supreme yang akan ada di seluruh klan iblis Abyss? Saya khawatir tidak ada yang benar-benar tahu, kecuali leluhur iblis Abyss sendiri. Setelah mengendalikan alam semesta dunia iblis selama ratusan juta tahun, dan juga bekerja sama dengan klan kegelapan, dan juga mencaplok semua ras iblis, klan iblis Yuan atau klan iblis Abyss ini telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan dan berubah menjadi raksasa kegelapan. Kekosongan besar itu kosong dan mati dengan beberapa sosok agung berdiri tegak di ruang diskusi. Ketika Lord of the Abyss dan Qingchen masuk, beberapa mata tajam tertuju kepada mereka berdua dengan perhatian dan kekaguman. Mereka juga sebelumnya telah melihat adegan di mana formasi 10.000 iblis dapat dikendalikan oleh Lord of the Abyss, dan mereka tidak kalah terkejutnya dengan penatua hati iblis. Kemudian salah satu sosok yang duduk di timur berdiri dan lalu berjalan selangkah demi selangkah. Keajaiban diam berkembang padanya. Ini adalah lelaki tua mengenakan jubah dan diselimuti kegelapan tak berujung. Langkahnya lambat dan rata, matanya dingin dan tanpa gelombang sedikit pun, dan auranya begitu kuat bahkan menekan para tetua di aula hukuman lainnya yang hadir. Boom! Kekuatan iblis yang tak ada habisnya dan menakutkan pecah darinya dalam sekejap, langsung menekan Lord of the Abyss dan Qingchen dalam sekejap. Kekuatan iblis itu melonjak seperti lautan luas dalam sekejap, dan seluruh surga di dalam dunia iblis bergemuruh dan berguncang. Matanya langsung tertuju kepada Lord of the Abyss dan Qingchen. Baginya, mereka tampak agak lemah, tetapi di bawah kekuatan iblisnya, mereka seperti kumpulan kematian abadi tanpa guncangan apapun. Orang tua itu pun sedikit mengernyit. Dia akhirnya melihat pria misterius dari klan iblis Yuan yang legendaris. Tetapi itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Sudut mulutnya bergerak.
"Siapa Anda, Yang Mulia? Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari klan Iblis Yuan kami. Tetapi mengapa Anda mendorong orang luar untuk membunuh anggota klan iblis saya?" Kata orang tua itu. Menghadapi tekanan dari orang-orang di depannya, Lord of the Abyss juga tampak tenang dan dia tidak tergerak sebelum kemudian dia terkekeh. "Orang luar? Di manakah orang luar di sini?" Kata Lord of the Abyss. "Bukankah orang di sampingmu itu adalah orang luar?" Kata orang tua itu. Mata orang tua itu langsung tertuju kepada Qin Chen dan tekanan yang mengerikan langsung menekan Qin Chen dan boom. Qin Chen seketika langsung merasakan seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Kekuatan tak berujung dari bintang-bintang di Kapman melonjak. Seolah-olah Qin Chen akan ditekan dan akan dibunuh di sini. Cahaya sedingin es tiba-tiba melintas di mata Qin Chen dan tangan kanannya langsung memegang pedang karat misterius. Dan boom. Saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tangan Qin Chen. Dengan pedang ini, Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan pedang iblis yang terkandung di dalam pedang karat misterius. Dan aura dingin yang menakutkan seketika naik ke langit. Boom! Dalam kehampaan, cahaya pedang yang menakutkan dengan kekuatan yang menyesakkan datang ke orang tua itu dalam sekejap. Berani, lancang. Semua iblis-iblis kuat yang hadir pun langsung terkejut. Mata mereka menunjukkan cahaya yang luar biasa dan mereka berteriak dengan marah. Mereka jelas tidak percaya bahwa Qin Chen berani mengambil tindakan di seluruh tempat ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lelaki tua itu. Dia menus dingin dan tiba-tiba menampar Qin Chen dengan telapak tangan. Dan telapak tangan besar itu tiba-tiba muncul di langit. Iblis yang kuat. Orang tua itu bisa merasakan bahwa aura di tubuh Qin Chen yang tidak terlalu kuat, jadi dia hanya mengambil tindakan sesuka hati, mencoba menghancurkan aura pedang Qin Chen secara langsung. Tetapi ketika telapak tangan sumber iblisnya yang kental menyentuh energi pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen, ekspresi lelaki tua itu pun seketika berubah. Karena dengan keras, napas kematian yang dingin yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari cahaya pedang. Itu langsung merobek telapak tangan lelaki tua itu. Dan kemudian setelah itu, cahaya pedang yang ditebas oleh Qin Chen dengan keras langsung mendatangi lelaki tua itu dalam sekejap. Duar. Orang tua itu buru-buru merangkul tubuhnya dan saat berikutnya seluruh tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang. Dan dengan keras, kekosongan di belakangnya pun juga langsung dimusnahkan. Kekosongan aula pertemuan ini tidak dapat menahan kekuatan pedang yang menakutkan yang dilepaskan oleh Qin Chen. Dan yang lebih menakutkan adalah lelaki tua itu adalah bahwa dalam kekuatan pedang sebelumnya ada aura dingin dan juga kekuatan kematian yang kuat yang menyerbunya. Itu menyerbu langsung ke dalam tubuhnya, mencoba mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Orang tua itu berteriak dengan marah dan segera menekan kekuatan di tubuhnya. Namun kemudian wajahnya sedikit pucat. Karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan Qin Chen akan begitu menakutkan. Hanya dengan satu gerakan dari Qin Chen, dirinya langsung tersapu seperti angin. Namun adegan di mana orang tua itu langsung dihempaskan beberapa meter ke belakang oleh Qin Chen itu langsung mengejutkan para penatua aula hukuman lainnya yang hadir. Boom, boom. Sosok-sosok tinggi tiba-tiba berdiri memancarkan niat membunuh yang dingin dan menekan Qin Chen dengan keras. Melihat itu, Qin Chen pun seketika menatap dingin ke semua orang yang hadir, lalu melepaskan gagang pedangnya dan lalu berkata dengan tenang, "Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, aku akan menghancurkan seluruh klan iblis Yuanmu," kata Qin Chen. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir pun berubah drastis. Sangat berani. Klan iblis Yuan itu adalah ras teratas di alam semesta dunia iblis ini. Ribuan ras akan datang ke pengadilan dan ras yang tak terhitung jumlahnya gemetar di bawah kekuatan ras iblis Yuan. Tetapi kapan mereka dapat diancam seperti ini? Namun sebelum mereka sempat mengambil tindakan, lelaki tua itu pun berteriak, "Kalian semua berhenti." Kemudian dia menatap Qin Chen dengan dingin dengan cahaya menakjubkan di pupil matanya. "Ini napas kematian," kata orang tua itu. "Anda memiliki beberapa wawasan," kata Qin Chen yang berkata dengan tenang. Mendesis, tiba-tiba terdengar helaan-helaan napas dari seluruh penonton. Napas kematian. Apakah pihak kalian itu berasal dari dunia bawah atau disebut juga dunia neraka? Pantas saja orang ini begitu berani. Meskipun dunia bawah hanyalah sebuah alam di alam semesta, itu sama seperti dunia iblis dan ras lainnya. Pada level penatua hati iblis, semua orang tahu bahwa dunia bawah itu sebenarnya adalah kekuatan tertinggi di lautan kosmik. Itu berada di luar alam semesta ini. Di dunia bawah di alam semesta ini, itu hanyalah salah satu cabang dari dunia bawah di lautan kosmik di alam semesta ini.
Namun orang kuat dari dunia bawah tidak bisa memasuki alam semesta ini sama sekali. Lalu bagaimana orang ini bisa masuk ke dunia iblis ini? Bagaimana cara orang ini bisa memasuki alam semesta dunia iblis ini? Orang tua itu nampak berkata dengan suara yang dalam. Tetapi kemudian Qin Chen mencibir. Apa sulitnya itu? Bahkan klan kegelapan bisa memasuki alam semesta ini. Jika saya ingin memasuki dunia bawah, masalahnya bukan apakah saya bisa atau tidak, tetapi masalahnya apakah saya mau atau tidak. Namun, aku sangat penasaran. Kamu, klan Iblis Yuan, sengaja mencoba bekerja sama dengan dunia bawahku, tetapi kamu selalu menentang dunia bawahku. Siapa yang memberimu keberanian? Di mana leluhur iblis abis? Biarkan orang itu keluar dan datang untuk menemuiku, kata Qin Chen. Dia berteriak dingin dengan mata yang sangat dingin. Berani? Penatua hati iblis dan yang lainnya yang hadir semuanya berteriak dengan marah. Beraninya orang ini memarahi leluhur mereka seperti ini. Orang ini sangat berani sekali. Sudah cukup. Pada saat ini Lord of the Abyss mendengus dingin. Tidakkah menurutmu itu sudah cukup? Orang-orang tanpa penglihatan ini harus menghancurkan semua rencana dari leluhur. Tahukah kamu berapa banyak energi yang telah dikeluarkan oleh leluhur? Kami baru saja melakukan kontak dengan Kaisar Abadi dan yang lainnya di dunia bawah dan menjalin kerjasama. Akan lebih baik bagi Anda untuk menyerang tamu kita tanpa pandang bulu. Jika leluhur ada di sini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi leluhur, kata Lord of the Abyss. Apakah orang ini dari Kaisar Abadi? Kata orang tua itu, matanya menyipit. Dirinya sebagai anggota senior klan Iblis Abis, dirinya secara alami tahu tentang kerjasama antara leluhurnya dan juga Kaisar Abadi. Meskipun dia tidak tahu banyak, namun dia masih memiliki pemahaman tentang situasi umum. Jika tidak, bagaimana? Kata Lord of the Abyss. Dia menus dingin. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada orang luar di sini, kata Lord of the Abyss. Siapa yang mulia? Orang itu pun memandang dengan penuh perhatian. Lord of the Abyss kemudian menus dingin. Identitas saya adalah rahasia besar. Anda tidak dapat memberitahu orang lain dengan mudah tanpa instruksi dari leluhur. Namun situasi mendesak sekarang. Leluhur tiba-tiba pergi. Patriark Abyss itu adalah seorang idiot dan dia tidak ada di sini. Kuncinya identitas kursi ini itu tidak bisa diekspos. Namun, saya hanya bisa memberitahu kepada kalian, kamu, Penatua Iblis Kuno, tentang identitas saya. Saya juga meminta kamu, Penatua Iblis Kuno, untuk maju ke depan. Kata Lord of the Abyss. Dia berkata kepada orang tua itu. Kamu kenal saya, kata orang tua itu. Dia berkata dengan terkejut, menoleh dengan ngeri. Apa yang tidak aku ketahui, kata Lord of the Abyss. Dia lalu berkata lagi dengan dingin. Penatua Iblis Kuno, kamu pernah menjabat sebagai pengikut leluhur. Di aula hukuman klan Iblis Yuan, kita berpatroli di dunia atas nama leluhur. Jadi kita harus membutuhkan pengikut di dekat leluhur, datang dan mengambil posisi Penatua Iblis Kuno. Saya telah menjadi leluhur selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak mengenali Anda? Tidak hanya Penatua Iblis Kuno, tetapi penguasa tertinggi Yanxi, penguasa hukuman tertinggi, dan yang lainnya yang hadir. Kalian semua telah bertarung dengan leluhur. Siapa di antara kalian yang tidak mengetahui hal ini? Kata Lord of the Abyss. Begitu kata-katanya ini keluar, seluruh tempat pun seketika terkejut. Semua orang memandang Lord of the Abyss dengan kaget, benar-benar terkejut. Sebagai Penatua aula hukuman, identitas mereka sangatlah rahasia. Tidak hanya orang asing, tetapi juga murid klan Iblis Yuan biasa tidak akan mengetahui identitas asli mereka. Mereka berpatroli di dunia secara rahasia. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang di depan mereka saat ini akan memperlakukan mereka seperti ini? Dikombinasikan dengan penghalang gelap sebelumnya dan formasi 10.000 iblis, semua orang tiba-tiba terkejut dan mereka semua samar-samar percaya bahwa pihak lain mungkin benar-benar memiliki identitas khusus dari klan Iblis Yuan mereka. Siapa yang mulia? Banyak orang kaget dan berkata dengan suara yang dalam. Aku sudah mengatakannya bahwa aku hanya bisa memberitahu Penatua Iblis Kuno tentang identitasku, kata Lord of the Abyss. Jika kalian semua ingin tahu, itu tidak apa-apa. Namun jika leluhur menghukumku di masa depan, maka aku khawatir tidak akan ada di antara kalian yang mampu menanggungnya, kata Lord of the Abyss. Dia berkata lagi dengan bangga dan momentumnya menyebabkan wajah semua orang berubah warna. Untuk sesaat mata semua orang tertuju kepada Penatua Iblis Kuno. Saat ini Penatua Iblis Kuno memang adalah yang utama di aula hukuman dan dirinya juga adalah yang paling senior. Dengan ketidakadaannya leluhur dan patriark klan, kecuali para penatua tertinggi yang mengasingkan diri, para penatua
hanyalah penatua iblis kuno yang masih menjadi pemimpin tertinggi di klan iblis Yuan dalam hal basis kultivasi dan status. Baiklah, kalau begitu aku ingin tahu identitasmu, kata penatua iblis kuno. Dia pun langsung mendatangi Lord of the Abyss. Saudara mayat hidup kematian, silahkan mundur. Ada yang ingin saya bicarakan dengan penatua iblis kuno, kata Lord of the Abyss. Dia berkata kepada Qin Chen. Qin Chen mendengarnya langsung meliriknya dengan ringan, tetapi tidak peduli. Qin Chen hanya berjalan ke samping. Lord of the Abyss kemudian memandang ke arah penatua iblis kuno dan menyampaikan beberapa pesan. Penatua iblis kuno, saya adalah penerus klan iblis Abyss yang ditunjuk oleh leluhur. Di masa depan pernah menjadi leluhur menerobos alam transendensi. Dia pasti akan memasuki laut semesta. Maka seseorang pasti dibutuhkan untuk datang dan mengambil alih warisan klan iblis Yuan. Dan saya adalah penerus sejati dari leluhur, kata Lord of the Abyss. Suaranya mengandung kekuatan sihir khusus dan memasuki telinga penatua iblis kuno. Apakah kamu keturunan dari leluhur? Tidak mungkin, kata penatua iblis kuno. Mendengar ini ekspresinya sedikit berubah dan dia berteriak dengan keras. Dengan rasa tidak percaya di matanya, dengan keras aura menakutkan muncul di tubuhnya. Tuan, apakah Anda bercanda? Kata penatua iblis kuno. Ekspresinya berubah menjadi dingin dan tegas. Seorang pewaris dari leluhur, bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini sedang bercanda kepadanya? Semua orang tahu bahwa keturunan dari leluhur iblis Abyss itu adalah Gerhana Supreme, yang juga merupakan patriark klan iblis Abyss saat ini. Melihat tindakan dari penatua iblis kuno, para penatua yang hadir melihatnya langsung mengubah ekspresi mereka dan boom. Penatua hati iblis dan banyak penatua lainnya tiba-tiba bergerak maju dan dengan raungan energi iblis yang menakutkan menyapu seketika. Dan seluruh langit berbintang berubah menjadi malam yang hitam. Penatua iblis kuno, apakah kamu baik-baik saja? Banyak para penatua yang kuat itu berkata dengan suara yang dalam. Mereka tampak waspada dan menatap Lord of the Abyss dan Qin Chen. Semuanya mundur, kata penatua iblis kuno. Dia berteriak dengan dingin dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tegas. Beberapa penatua pun saling memandang ragu-ragu dan mundur sedikit. Apakah kamu benar-benar tidak sedang bercanda? Kata penatua iblis kuno kepada Lord of the Abyss. Karena menurutnya keturunan dari leluhur itu adalah Gerhana Supreme yang juga merupakan patriark klan iblis Abyss saat ini. Gerhana Supreme, kata Lord of the Abyss. Dia tiba-tiba tersenyum. Gerhana Supreme itu tidak lemah dalam kultivasi, tetapi dia terlalu bodoh. Dia idiot. Apakah menurut Anda leluhur benar-benar akan memilih dia sebagai penerusnya? Dengan metode leluhur, bagaimana mungkin dia tidak akan meninggalkan rencana cadangan apapun? Dan aku adalah rencana cadangan dari leluhur, kata Lord of the Abyss. Mendengar itu mata penatua iblis kuno berkedip-kedip. Itu memang benar, meskipun patriark Abyss saat ini memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi dia cenderung sangat bodoh. Setidaknya beberapa hal yang dilakukan oleh patriark Abyss saat ini membuat bahkan para penatua iblis kuno pun tidak menyukainya. Tetapi itu tidak cukup. Itu bisa saja omong kosong. Sekarang leluhur sedang pergi ke medan perang 10.000 ras untuk melawan pemimpin tertinggi umat manusia Xiaoyao Supreme. Bagaimana kamu bisa berharap aku akan mempercayaimu? Terlebih lagi patriark saat ini tidak ada di sini, kata penatua iblis kuno itu. Mendengar ini hati Lord of the Abyss pun tergerak. Dia akhirnya tahu mengapa leluhur iblis Abyss tiba-tiba meninggalkan tanah jurang maut waktu itu, dan ternyata dia pergi ke medan perang 10.000 ras untuk bertarung melawan Xiaoyao Supreme. Tidak ada keraguan bahwa Xiaoyao Supreme sepertinya menemukan sesuatu yang salah. Dan Xiaoyao Supreme itu dengan sengaja mengambil tindakan untuk membuat sibuk leluhur iblis Abyss. Tetapi Lord of the Abyss juga kembali mengerutkan kening karena penatua iblis kuno ini masih tidak percaya kepadanya dengan semua petunjuk yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Oleh karena itu kemudian Lord of the Abyss melambaikan tangannya dan boom, dalam sekejap kekuatan tak kasat mata dari iblis Abyss dari Lord of the Abyss langsung bangkit, menutupi penatua iblis kuno dan kemudian membentuk penghalang isolasi. Penatua iblis kuno. Setelah melihat ini, penatua Moxin dan yang lainnya mengubah warna mereka, dan bahkan mereka melangkah maju, tubuh mereka penuh dengan aura pembunuh. Semuanya mundur, kata penatua iblis kuno. Dia segera melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang untuk tidak maju. Dia juga saat ini sangat penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Lord of the Abyss. Apakah orang ini benar-benar adalah keturunan dari leluhur? Penatua iblis kuno, tolong lihat, kata Lord of the Abyss. Dia menggunakan kekuatan iblis Abyssnya untuk mengisolasi seluruh dunia di sekitar dirinya dan penatua iblis kuno dari segala arah. Lord of the Abyss kemudian mengangkat tangan kanannya.
dan lalu dengan lembut melepas topeng yang menutupi wajahnya, dan lalu memperlihatkan wajah yang dikenalnya. Anda melihat pemandangan di depannya, ekspresi Penatua Iblis Kuno tiba-tiba menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya. Dia pun mundur beberapa langkah ke belakang seraya menatap Lord of the Abyss dengan tidak percaya. Seolah-olah badai sedang naik di dalam hatinya. Dia terkejut. Itu terkejut yang tak terkira. "Kamu, bagaimana mungkin itu kamu?" kata Penatua Iblis Kuno. Dia mundur terus-menerus. Dia merasa ngeri di dalam hatinya. Kekosongan di bawah kakinya terus bergetar. Seluruh tubuhnya sepertinya telah dihantam keras oleh gunung suci kuno. Dia tidak dapat menahan keterkejutan di dalam hatinya. Sorot matanya seperti melihat hantu. "Penatua Iblis Kuno, apakah kamu baik-baik saja?" kata Lord of the Abyss. Dia terkekeh dan berkata, wajahnya nampak begitu familiar sehingga Penatua Iblis Kuno kesurupan dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Penatua Iblis Kuno. Melihat tindakan Penatua Iblis Kuno, ekspresi Penatua, Hati Iblis dan yang lainnya nampak berubah secara drastis dan mereka semua melangkah maju satu demi satu. Mereka sangat curiga dan tidak dapat membayangkan apa yang sedang dilihat oleh Penatua Iblis Kuno. Sehingga itu membuat Penatua Iblis Kuno yang selama ini sangat tenang, tetapi sekarang menunjukkan ekspresi yang seperti itu. Perlu dicatat bahwa ketika Penatua Iblis Kuno masih muda, dia telah mengikuti leluhur selama bertahun-tahun dan dia sangat berpengetahuan luas. Dia selalu menjadi eksistensi yang tidak mengubah wajahnya bahkan ketika gunung iblis itu runtuh. Semuanya berhenti, mundur, semuanya mundur, kata Penatua Iblis Kuno. Dia tiba-tiba berbalik dan meneriaki Penatua Hati Iblis dan yang lainnya yang mencoba untuk maju. Suaranya dingin dan tegas dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Tapi Penatua Iblis Kuno, tidakkah kalian mendengarkan perintahku? Aku meminta kalian semua untuk mundur," kata Penatua Iblis Kuno. Dia meraung dengan kengerian di hatinya. Dia tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Penatua Moksin dan yang lainnya pun ragu-ragu sejenak, tetapi mereka kemudian mundur di bawah perintah dari Penatua Iblis Kuno. "Tuan muda, apakah itu benar-benar Anda?" kata Penatua Iblis Kuno. Dia berkata dengan suara yang sangat gemetar. Orang yang memakai topeng di depannya ini ternyata adalah sang pangeran dari klan iblis Yuan mereka.